Halo, kembali lagi di channel Gama Apra. Apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan baik tentunya. Kali ini Gama Apra akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul Lift. Film Lift ini berasal dari India dengan menggunakan bahasa Tamil, serta film ini memiliki genre horor. Film ini dibintangi oleh Kavin dan Amrita Iyer. Jadi, film ini mengisahkan tentang karyawan yang bertahan hidup dari serangan hantu yang ada di gedung tempat karyawan ini bekerja. Dan ada sebuah kisah kelam dari hantu yang bergentayangan di gedungnya. Dan mau tahu bagaimana kisah selengkapnya dalam film ini, langsung saja menuju ke alur filmnya. Di awal film ada seorang pria bernama Guru yang baru tiba di gedung Amrak di Chennai. Guru dipindah tugaskan dari Amrak cabang Bangalore ke cabang Chennai. Dan saat itu juga gedung Amrak sedang dalam tahap perawatan. Lalu sesampainya Guru di lantai 9 tempat Guru bekerja, Guru bertemu dengan VP Amrak atau Wakil Presiden Amrak. VP ini memberitahu Guru akan menangani sebuah proyek bernama Proyek Delta, yang dimana Guru ditugaskan sebagai ketua tim IT di Amrak. Dan Project Delta ini merupakan proyek yang VP jalankan selama VP ini menjabat. Namun saat Guru menanyakan masalah internal yang ada di dalam proyek Delta ini, VP ini malah mengalihkan pembicaraannya. Lalu Guru diperkenalkan dengan Pata, orang yang sudah lama bekerja dalam proyek Delta. Setelah perkenalan dengan Pata, Guru pergi ke ruangan HRD untuk mendatangani surat bergabungnya Guru dengan perusahaan Amrak. Sesampainya Guru di ruangan HRD, Guru melihat wanita yang ia kenal bernama Harini. Guru pun teringat tentang kejadian 2 bulan sebelumnya di Mumbai. Guru pernah mengganggu Harini di saat Harini meminta tolong untuk memfotokan dirinya. Namun Guru bukannya memfoto Harini, malahan Guru memfoto dirinya sendiri. Dan tidak sampai di situ, Guru juga dengan sengaja menceburkan handphone milik Harini ke dalam akuarium. Lalu di pertemuan mereka yang pertama di gedung Amrak, Guru merasa malu atas ulahnya dulu kepada Harini. Namun Harini orangnya yang profesional tidak memperdulikan kelakuan Guru pada saat di Mumbai. Tapi Harini akan memantau kinerja Guru selama bekerja di perusahaan Amrak. Lalu selama Guru menjabat sebagai ketua tim, kinerja Guru bisa dibilang baik dan selalu membantu timnya dalam bekerja. Dan juga selama Guru bekerja di Amrak, Harini mulai jatuh hati kepada Guru. Sebaliknya, Guru pun juga mulai menyukai Harini. Cailah. Was missing a piece, you really knew that. I don't always say this in the first place, I knew that. Baby, you said make it quick, yeah, I heard that. Kemudian saat di kantin, Guru yang sedang makan melihat siaran TV yang menayangkan tentang pengusiran makhluk halus dari diri seseorang. Di sisi lain, Harini yang sedang di ruangan arsip mendapat kejadian aneh. Saat Harini sedang selfie menggunakan filter IG itu bukannya ada di wajahnya, melainkan pindah di belakang Harini. Tentu saja Harini mulai agak takut karena beberapa kali filter IG-nya berpindah-pindah. Hey. Kemudian di malam hari, Guru mendapat tugas tambahan dari VP-nya untuk mengerjakan proyek Delta. Guru yang masih anak baru tentu saja menerima tugas dari VP-nya. Akhirnya Guru pun lembur mengerjakan tugas tambahan tersebut. Lalu saat sedang fokus mengerjakan tugas tersebut, seorang satpam meminta izin untuk pergi keluar gedung dan menaruh ID card-nya untuk digunakan oleh Guru sewaktu-waktu Guru ingin pergi keluar. Lalu ketika Guru sedang fokus mengerjakan pekerjaannya, Guru mendapatkan hal mistis. Saat Guru sedang meminum kopinya, gelas kopinya berpindah dengan sendirinya. Awalnya Guru tidak menghiraukan hal itu. Namun semuanya mulai agak berubah saat pintu lift di lantai 9 mulai tertutup sendirinya, seperti ada orang yang keluar dari lift. Guru mulai merinding dan suasana di ruangan itu juga mulai berubah. Lagi-lagi Guru mengabaikan hal itu. Hingga ada suara pukulan besi yang nyaring, akhirnya Guru langsung bergegas pergi. Namun saat di lift yang seharusnya berhenti di basement malah berhenti di lantai 1. Guru pun mencoba beberapa kali lift tersebut.
Namun lift itu terus terbuka di lantai 1. Hingga akhirnya guru pun berhasil turun ke basement. Saat guru akan pulang, guru merasakan keanehan lagi. Di mana saat guru ingin keluar dari gedung, dirinya selalu berputar-putar tidak menemukan jalan keluar. Guru akhirnya turun dari mobil dan mencari arah keluar yang benar. Saat sudah sadar dan akan memundurkan mobil, sensor mobil milik guru terus berbunyi. Padahal di belakang mobil tidak ada halangan apapun. Setelah itu, guru teringat HP-nya yang tertinggal di meja kerjanya. Akhirnya, guru dengan berat hati mengambil HP-nya di lantai 9. Kemudian, saat guru ingin turun lagi menggunakan lift, guru sempat berhenti di lantai 8 karena ada seseorang yang ingin turun juga ke lantai 3. Namun, sesampainya di lantai 3, orang yang seharusnya ada di lift tersebut tiba-tiba menghilang. Guru yang penasaran akhirnya keluar dari lift, lalu guru pun melihat sosok hantu yang ada di ujung lorong. Guru yang takut langsung berlari masuk ke dalam lift. Sialnya, lift bukannya turun ke lantai dasar, melainkan lift malah naik ke lantai 9. Lalu di lift tiba-tiba listrik lift padam. Guru yang panik mencoba meminta bantuan. Namun di saat itu juga di dalam kegelapan ada sosok hantu yang tepat di belakang guru. Dan tak lama akhirnya lift pun kembali menyala. Sesudah lift menyala, guru melihat ada sepasang sepatu yang tertinggal di dalam lift. Dan sepatu itu pun bergerak dengan sendirinya. Guru pun menahan rasa takutnya sampai dirinya tiba di lantai 9 lagi. Setelah itu, guru pun keluar dari lift tersebut. Lalu setelah pintu lift terbuka, guru langsung berlari ke meja satpam. Guru pun meminta tolong melalui telepon, namun tidak tersambung. Dan juga meminta tolong lewat CCTV, tapi juga tidak ada satpam yang berjaga di ruangan CCTV. Guru pun akhirnya pergi ke tangga darurat. Namun saat akan menuju tangga darurat, kaki guru ditarik oleh hantu. Guru yang takut tentu saja langsung berlari ke tangga darurat. Setelah tiba di tangga, guru mencoba untuk turun, tetapi guru selalu kembali lagi ke lantai 9. Lalu guru bertemu dengan seorang satpam. Tapi di sini ada keanehan dari si satpam. Hidung satpam mengeluarkan darah dan tatapan matanya menjadi aneh. Lalu satpam akhirnya melakukan bunuh diri di depan guru. Yo, watchman! Yo, walk your bloody! Guru yang takut akhirnya bersembunyi di bawah meja kerjanya. Lalu ketika sedang bersembunyi, ada sebuah suara ketukan pintu dari ruang dokumen. Guru yang masih takut memberanikan diri mendekati sumber suara. Ternyata saat dibuka ada Harini yang terkunci di dalam ruangan itu. Lalu setelah dibuka, Harini marah terhadap guru karena Harini berpikiran atau beranggapan gurulah yang mengunci dirinya di ruangan dokumen. Setelah itu mereka pun mencoba keluar dari kantor. Akan tetapi kejadian aneh dan mistis menghantui mereka terus-menerus. Kemudian setelah mereka mendapatkan hal mistis di kantor, mereka berdua bertemu dengan satpam yang bernama Raffi. Guru pun memberitahukan ke Raffi bahwa ada satpam yang ia temui telah tewas bunuh diri. Namun si Raffi malah mencurigai guru yang telah membunuhnya. Karena Raffi belum pernah melihat guru dan juga guru belum mempunyai ID card perusahaan Amrak. Akhirnya guru dan Harini disuruh menunggu karena Raffi akan mengecek ruangan CCTV. Selagi guru dan Harini menunggu, tiba-tiba terdengar suara yang tidak beres dari tempat satpam Raffi. Dan ternyata setelah dilihat satpam Raffi tewas tergantung. Lalu guru yang melihat kunci yang Raffi pegang memberanikan diri mengambil kunci itu. Dan mengajak Harini kabur dari tempat Raffi tewas. Di pelarian mereka berdua sempat berpisah.
Di saat mereka terpisah, guru mendengar suara kaca jendela yang pecah. Guru langsung pergi ke sumber suara itu. Dan di sana guru melihat Harini yang ingin loncat dari gedung. Guru pun mencoba menahan Harini, namun Harini yang sudah frustasi dengan keadaannya memilih untuk bunuh diri. Lalu Harini pun loncat dari gedung, kemudian Harini pun tewas. Guru yang melihat Harini tewas merasa bersalah, akan tetapi tiba-tiba Harini muncul dan mengagetkan guru. Rupanya yang tadi meloncat adalah hantu yang menyerupai Harini. Setelah itu mereka mencoba lagi untuk keluar dari gedung, namun lift yang mereka pakai berhenti di lantai 5. Mereka pun akhirnya pergi ke kantin yang ada di lantai 5. Di tempat itu mereka melihat sebuah tayangan berita yang menayangkan kematian mereka di TV. Kematian mereka disebabkan karena kebakaran gedung dan dilaporkan kejadian itu terjadi pada jam 3 pagi. Tentu saja mereka berdua kaget karena saat itu masih jam setengah satuan. Akhirnya karena mereka berdua takut, mereka mencoba mencari jalan keluar. Setelah berusaha mencari jalan keluar, mereka menemukan pintu. Lalu mereka pun mencoba membukakan pintu tersebut, namun tidak berhasil terbuka. Guru pun mencoba mengambil apar untuk merusak handle pintunya. Akan tetapi, tiba-tiba pintu tersebut pun menghilang. Lalu mereka berdua pergi ke ruangan listrik gedung untuk mencari jalan keluar lagi. Namun mereka lagi-lagi tidak menemukan jalan untuk keluar dari gedung. Malahan mereka mendapat gangguan mistis lagi. Di saat guru sedang menyalakan sebuah korek api, korek tersebut ditiup oleh hantu dan listrik pun padam. Mereka pun terpisah dalam kegelapan. Lalu setelah kejadian itu, Harini tiba-tiba tergantung terbalik oleh ulah si hantu. Ketika listrik menyala kembali, hantu itu pun melepaskan Harini. Setelah itu, mereka pun kabur lagi dengan menggunakan lift. Di dalam lift, kejadian aneh mereka alami lagi. Tiba-tiba guru ingin mencoba membunuh Harini dengan cutter di tangannya. Sudah jelas bahwa itu adalah ulah si hantu yang menginginkan mereka agar mereka mati di gedung tersebut. Namun lagi-lagi mereka mampu melewati gangguan tersebut dan kabur dari lift. Kemudian setelah serangkaian hal aneh yang mereka alami, mereka pun mencoba menganalisa keadaan. Guru mengingat-ingat kembali mengapa dirinya selalu terjebak di lift dan selalu kembali ke lantai 9 tempat dia bekerja. Hari ini juga mengingat-ingat bahwa dirinya terkunci di sebuah ruangan dokumen setelah VP menyuruh dirinya untuk menghancurkan 2 buah file dokumen milik data seorang karyawan. Namun baru 1 file yang hari ini hancurkan. Mereka pun akhirnya mengambil kesimpulan untuk pergi ke ruang dokumen untuk mencari sebuah file yang belum dihancurkan oleh hari ini. Setelah menemukan file yang mereka cari, ternyata di dalam file dokumen tersebut ada sebuah kejadian tentang karyawan Amrak yang mengalami kecelakaan di kantor. Kecelakaan tersebut terjadi di lift pada sebulan yang lalu. Dan karyawan tersebut pun telah dinyatakan meninggal setelah mendapatkan perawatan selama 3 hari di rumah sakit. Karyawan itu bernama Sundar yang bekerja sebagai ketua tim Delta yang posisinya guru gantikan. Setelah mengetahui hal itu, guru mengajak Harini ke ruang CCTV. Di ruang itu, Harini ditugaskan untuk memandu guru mencari jalan keluar. Selagi guru mencari jalan keluar, Harini melihat hantu dari ruangan CCTV. Hantu tersebut sedang mendekati guru yang sedang mencari jalan keluar. Lalu Harini mengalihkan hantu tersebut dengan sebuah permainan hantu seperti jelakung yang memanggil hantu tersebut untuk datang. Setelah hantu teralihkan, hantu tersebut mendatangi Harini yang berada di ruangan CCTV. Harini pun menjadi takut dan tanpa sadar ketika guru menghampiri Harini, guru terbunuh oleh Harini yang sedang memegang cutter.
Namun itu hanyalah tipu muslihat dari si hantu. Guru yang asli tidak lama datang dan mengajak Harini untuk pergi dari ruangan itu. Tapi saat akan pergi di ruangan itu, sudah terdapat dua sosok hantu yang mengganggu mereka. Lalu mereka mencoba kabur, namun di sela-sela pelarian mereka, tiba-tiba Harini kerasukan hantu. Guru yang kesal dengan perilaku hantu akhirnya mengikat Harini agar tidak bisa kabur kemana-mana. Guru pun menjadi kesal karena rupanya guru sudah mempersiapkan sebuah rencana untuk keluar dari gedung tersebut. Rencananya yaitu guru sudah memotong lift dan mempersiapkan matras di lift agar pada saat lift jatuh, guru dan Harini tidak mengalami benturan yang keras. Namun apa boleh buat, rencana untuk melarikan diri gagal karena si Harini kesurupan. Lalu si hantu yang merasuki tubuh Harini menyuruh guru untuk bunuh diri. Alih-alih bunuh diri, guru malah membakar rokoknya dibanding bunuh diri. Hantu pun merasa terganggu dengan asap rokok milik guru. Akhirnya karena hantu telah lemah, guru pun teringat dengan tayangan di TV saat di kantin, bahwa makhluk halus tidak akan bisa merasuki tubuh yang tidak sadar. Guru pun memukul Harini hingga pingsan, dan setelah pingsan Harini bisa dibawa ke lift. Tetapi karena kesalahan guru melempar putung rokok di ruangan dokumen, ruangan itu menjadi terbakar. Kemudian setelah guru berhasil membawa Harini masuk ke dalam lift, guru dan Harini yang sudah sadar melompat-lompat agar liftnya jatuh. Tapi itu semua pertaruhan 50-50 antara hidup dan mati. Lalu saat lift sudah terjun bebas, Harini mampu bertahan hidup, sedangkan guru sekarat. Lalu di ambang kematiannya, guru melihat penyebab semua masalah keberadaan hantu yang terjadi di gedung Amrak. Kemudian flashback pada sebulan yang lalu. Saat itu ada sepasang kekasih yang membagikan undangan pernikahan ke rekan kerja yang lainnya, yaitu Sundar dan Tara. Namun kebahagiaan ini harus sirna karena VP Amrak memecat Sundar dan mengakui semua proyek Delta adalah miliknya. Padahal proyek Delta bisa sukses semua adalah berkat Sundar. Sundar yang tengah hancur dan pusing karena dipecat dan juga Sundar sebentar lagi akan melakukan pernikahan, akhirnya melakukan aksi bunuh diri di dalam lift. Dan inilah mengapa liftnya menjadi berhantu. Namun VP yang licik ini memerintahkan kepada Satpam untuk membuang mayat Sundar dan memalsukan kematian Sundar sebagai kecelakaan lift. Lalu Tara yang sudah mengetahui kebenarannya itu menyembunyikan dokumen tentang kematian Sundar. Setelah itu Tara pun gantung diri di ruangan dokumen. VP yang licik menyuruh para Satpam membuat kematian Tara seakan kecelakaan. Dan inilah mengapa dua Satpam di kantor itu pada mati mengenaskan oleh perbuatan hantu, yaitu si Sundar dan Tara. Kemudian pada akhirnya guru yang sekarat dapat berhasil diselamatkan. Lalu saat guru sedang dirawat, ada VP baru Amrak yang menawarkan jalur damai dan akan membayar sejumlah uang kepada guru. Namun guru yang hidupnya sudah hampir mati menolak dan lebih memilih memberikan dokumen kematian Sundar yang telah didapat kepada polisi. Polisi pun mengungkapkan bahwa ada 3 mayat yang ditemukan di gedung Amrak, yaitu 2 Satpam dan VP yang jahat. Dan itulah ending dari film ini. Oke, mungkin itu saja yang Gamapra bisa sajikan kepada kalian. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau ucapan dalam pembuatan alur filmnya. Dan Gamapra menyarankan kepada kalian untuk menonton full filmnya karena itu jauh lebih baik. Di sini Gamapra hanya membuat suatu hiburan kepada kalian yang tidak mau menonton film berjam-jam. Dan untuk yang baru menonton di channel Gamapra, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga share video alur filmnya jika kalian suka. Akhir kata, Gamapra pamit undur diri, jaga kesehatan, stay safe dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video alur film yang lainnya.